Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema hambatan dan solusi dalam menghafal Al-Quran, Quran Surat Al-A'raf ayat 54 dalam materi alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Untuk pembelajaran pertama, yaitu mengenai hambatan dan solusi menghafal Al-Quran, Quran Surat Al-A'raf ayat 54 dalam materi alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk selanjutnya, terlebih dahulu kita akan membaca Quran Surat Al-A'raf ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hatitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Artinya, sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian, Dia berkuasa atas arsy. Dia menutupkan malam pada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk pada perintahnya. Ingatlah, hanya miliknya lah segala penciptaan dan urusan. Maha berlimpah anugerah Allah, Tuhan semesta alam. Baik, setelah kita membaca Quran Surat Al-A'raf ayat 54 tadi, selanjutnya kita harus mengetahui isi kandungan pada ayat tersebut. Yang pertama yaitu Allah adalah pemilik, penguasa, dan pengatur alam semesta. Kemudian, Allah adalah Tuhan yang berhak disembah. Selanjutnya, manusia harus meminta pertolongan hanya kepada Allah. Allah memiliki kuasa yang sangat besar untuk menciptakan alam semesta. Lalu selanjutnya, Allah menciptakan alam semesta dengan 6 masa, dan Allah bersemayam di atas arsy. Jadi, kesimpulan dari isi kandungan Quran Surat Al-A'raf ayat 54, yaitu dapat disimpulkan bahwa kandungan Quran Surat Al-A'raf ayat 54 ialah tentang keyakinan terhadap Allah yang telah menciptakan alam semesta. Hal ini menandakan bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang sangat besar, hingga bisa membuat hal itu terjadi. Dengan demikian, sepatutnya kita merenungi hal itu untuk meningkatkan keimanan kita, serta menjadi pengingat bahwa tak ada yang mampu menandingi kekuasaan Allah yang begitu besar. Lalu selanjutnya, nilai-nilai yang dapat dipetik pada penciptaan dan pengaturan alam semesta yang terdapat pada Quran Surat Al-A'raf ayat 54 tadi, yaitu yang pertama, kecerdasan intelektual yang diberikan Allah mengantarkan manusia untuk berpikir dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Lalu kedua, aspek spiritual mengantarkan pada keyakinan kepada Allah. Yang ketiga, mengantarkan bahwa Al-Quran memiliki kemujizatan dalam dasar-dasar teori sains tentang alam semesta. Yang keempat, merawat dan menjaga lingkungan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ketakwaan. Lalu selanjutnya,
Yang kelima, mendorong manusia untuk bersyukur atas seluruh apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pengertian dari menghafal Al-Quran itu sendiri yaitu merupakan proses mengingat ayat-ayat Al-Quran secara sempurna, baik dari segi tajwid, tulisan, pengucapan, maupun makhorijul hurufnya. Lalu tujuan menghafal Al-Quran yaitu untuk beribadah, memelihara, dan menjaga kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mengetahui pengertian dan tujuan dari menghafal Al-Quran, kita juga harus mengetahui apa keutamaan dalam menghafal Al-Quran, yaitu Al-Quran itu sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membaca, memahami, menghafalkan, dan mengamalkannya. Kemudian para penghafal Al-Quran telah dijanjikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta Al-Quran akan menjadi hujah atau pembela bagi pembaca dan penghafalnya, serta pelindung dari azab api neraka. Dalam menghafal Al-Quran, tidak semudah apa yang dikatakan. Berikut ada beberapa faktor hambatan yang menjadi sulitnya dalam menghafal Al-Quran. Di sini yang pertama yaitu rendahnya minat untuk menghafal Al-Quran. Kedua, rendahnya kemampuan membaca Al-Quran. Yang ketiga, ayat yang dihafal terlalu panjang. Kemudian, munculnya rasa malas dan bosan, kurang fokus pada hafalan, tidak sabar dan tidak bersungguh-sungguh dalam menghafal, tidak adanya guru pembimbing, dan pengaruh penggunaan gadget secara berlebihan, kemudian tidak dapat mengatur waktu dengan baik, dan yang terakhir, kurang mendapat perhatian dan dukungan dari keluarga. Setelah kita mengetahui hambatan yang terjadi dalam proses menghafal Al-Quran, lalu selanjutnya di sini ada juga solusi yang dapat membantu dalam melakukan hafalan Al-Quran. Di antaranya yang pertama, memperbaiki niat dalam menghafal Al-Quran. Kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan dalam menghafal Al-Quran. Kemudian, menghafal dengan sabar, menghafal dengan bersungguh-sungguh, memperbaiki bacaan Al-Quran, serta memberi motivasi pada diri sendiri, cari guru pembimbing khusus, cari teman untuk menghafal, disiplin mengatur waktu, serta menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan keluarga. Baik anak-anak, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.